Aku harus tetap tersenyum. Novel karya Geoffrey, bagian 39. Setelah Parlan melihat Lely sudah cukup mahir menguasai dasar-dasar bela diri yang ia ajarkan, ia berpesan kepada Lely agar Lely memperlancar latihannya agar ilmu yang ia berikan itu tidak hilang begitu saja dan bermanfaat baik untuk kesehatan maupun untuk jaga-jaga. Setelah lama bercakap-cakap dengan Lely, memberikan wejangan-wejangan, Parlan pun mohon diri untuk meninggalkan rumah gagah ini. Ia berniat kembali ke Sukajadi karena di sana pun ada pula hal-hal yang perlu ia selesaikan. Pak Andre yang melihat Pak Agus tidak begitu sibuk karena orang yang setiap hari diantar oleh Pak Agus ke sana ke sini yaitu Pak Yanto yang merupakan abang ipar dari Pak Andre masih berada di Singapura. Karena itulah ia minta kepada Pak Agus untuk mengantarkan Parlan ke Sukajadi. Pak Agus dan Parlan berjalan menelusuri jalan raya, tapi mereka tidak terlalu buru-buru karena dalam perjalanan itu mereka asik bercanda juga berbincang-bincang tentang kehidupan mereka. Lagi pula Pak Agus masih dalam rangka mengajari Parlan mengemudi karena baru separuh ilmu mengemudi yang diturunkan oleh Pak Agus kepadanya. Pak Agus lah yang mengajarkan Parlan mengendarai mobil sehingga ia sudah mampu membawa mobil dan dapat pula mengantarkan Lely ke kampus. Karena itulah mereka agak terlambat sampai ke rumah Parlan. Baru kira-kira tengah malam mereka sampai ke rumah Parlan. Saat itu desa Sukajadi sudah sunyi sekali. Tidak ada lagi penduduk yang berada di luar rumah. Ketika Parlan dan Pak Agus memasuki rumah Parlan, mereka harus pula bekerja ekstra. Karena rumah itu sudah diselimuti oleh debu. Maklumlah, sudah lebih sebulan Parlan meninggalkan rumahnya. Tapi Pak Agus tidak terlalu lama istirahat di rumah Parlan karena saat azan subuh berkumandang, ia pun mohon diri kepada Parlan. Parlan memberikan sedikit rezeki kepada Pak Agus. Maklumlah, setelah kembali dari rumah Pak Andre, tentu kantong Parlan sangat gemuk sekali. Nampak Pak Agus tidak mau menerima, tapi Parlan memaksa. Akhirnya Pak Agus menerima juga. Setelah Pak Agus kembali ke kota, Parlan pun menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Parlan sangat dirindu sekali dengan Masjid Al-Huda. Maklum, sudah lebih sebulan ia tidak pernah menunaikan ibadah di sini. Setelah menunaikan sholat subuh, Parlan tidak langsung pulang. Ia menyempatkan diri duduk bersila, berzikir sebentar. Setelah suasana luar masjid tampak terang, barulah ia meninggalkan masjid. Tapi dia tidak langsung pulang ke rumah, karena dia melihat Pak Mamat dan Pak Budiman sedang sarapan di warung Ijah. Karena itulah ia singgah pula di sana. Assalamualaikum Pak Mamat, Pak Diman. Apa kabar Pak? Sehat-sehat? Parlan, kapan datang? Tadi malam Pak. Sehat? Alhamdulillah Pak. Wah, pengantin baru. Cerita apa ini? Hehehe. Parlan nggak bilang-bilang. Pak Mamat dan Pak Diman
silih berganti menggoda Parlan. Muka Parlan tampak merah, tapi dia tidak terlalu serius menanggapi. Ia menyangka kedua orang tua ini hanyalah bergurau saja. Nak Parlan, kapan datangnya nak? Tadi malam, Bi. Tampak Bi Ijah senyum-senyum kepada Parlan. Nak Leli kesini juga? Wah, bulan madu ya. Ini apa ceritanya, Bi? Pak Mamat, Pak Diman. Tampak ketiga orang tua itu senyum-senyum. Alah Lan, di kampung ini Lan, semua kami sudah tahu kalau kamu sudah menikah di kota dan kuliah di sana. Nanti setelah selesai kuliah, kamu membantu mertuamu yang kaya raya itu kan? Astagfirullah, Pak Parlan tampak gugup. Lah, Pak Mamat, siapa yang bilang begitu? Lah, asalnya sih ya Riko. Dia lagi. Cobalah Pak Mamat, bagaimana saya menghargai Pak Mamat, Pak Diman, Bi Ijah. Mungkinkah rasanya saya menikah tanpa memberikan sepatah kata pun kepada Bapak yang sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Tadinya saya juga berpikir begitu Lan, tapi orang-orang kampung sudah tahu semua kamu sudah menikah. Kok bisa begitu ya Pak? Saya sendiri nggak tahu kok, malah di sini sudah tahu semua. Waduh Pak, ampun. Tampak Parlan memegang keningnya. Jadi nak Parlan, ya saya ke sana itu Pak cari duit. Saya kan mau kuliah universitas terbuka di sini. Karena itulah saya dibawa Pak Andre, orang tuanya Leli, untuk melatih silat di sana. Itulah sekarang kan udah dekat waktunya masuk UT, makanya saya pulang. Lah Pak Mamat, orang seperti saya ini masa kok nikah sama anak orang kaya? Saya ini cuma cari duit Pak. Kalau saya tidak kerja, saya harus minta duit dengan siapa? Pak Mamat nampak manggut-manggut. Kasihan nak Ranti. Kenapa dengan Ranti Pak? Parlan jadi kaget. Bapak merasa Ranti buru-buru pergi ke Jakarta kuliah. Ranti ke Jakarta Pak? Lah, nah Parlan nggak tahu. Nah mana saya tahu Pak. Saya di sana setiap hari, setiap malam sibuk melatih anak-anak Pak. Nak Parlan, Ranti sudah pergi ke Jakarta. Dia kuliah di sana, diantar oleh Pak Musa. Nampaknya dia membawa dendamnya sangat besar kepadamu. Dia marah sekali. Wah, masalah lagi Pak. Kan kemarin saya sudah bilang dengan Ranti, kalau ada sesuatu itu jangan terlalu cepat-cepat mengambil keputusan. Ini kok Ranti begitu lagi. Wah, pening aku Pak. Jadi Ranti sekarang sudah di Jakarta ya Pak? Iya, cuma sekitar seminggu setengah kamu pergi dari kampung ini, dia sudah langsung berangkat. Yang kasihannya si Riko, stres. Dia tidak menyangka Ranti sudah pergi secepat itu. Kurasain ini fitnah Riko Pak. Saya tahu dia sangat cemburu pada saya Pak. Dia senang pada Ranti, tapi Ranti tidak mempedulikannya Pak. Karena itu dia selalu meneror saya Pak. Sekarang puaslah hatinya. Gimana puasnya Lan? Dia saja sudah seperti orang gila. Dia masih menyangka juga Ranti di rumah. Sudah 2 minggu Ranti di Jakarta baru dia tahu. Pak Musa dan Bu Mira nggak mau pula ngasih tahu Riko alamat anaknya.
bagus itu Pak, biar tahu rasa dia. Jadi nak Parlan benar-benar tidak menikah di sana nak. Lah, bi ijah. Manalah mungkin saya menikah dengan orang kaya, bi. Lagi pula kalau saya menikah, tak mungkin saya tidak menyampaikan kepada bibi, Pak Mamat dan Pak Diman. Kalian ini kan sudah seperti orang tua saya sendiri. Lagi pula saya kan sudah tidak punya orang tua. Tentu doa siapa lagi yang saya harapkan Pak? Kalau bukan doa Pak Mamat, Pak Diman, Bu Bi Ijah, Parlan tanpa salah-salah cakap karena terlalu berat beban yang dipikulnya. Ia sangat stres, ia sangat shock mendengar keberangkatan Ranti dengan dendam. Ya, gimana ya Pak? Bersambung.